Oke, kita sekarang masih bahas-bahas soal dulu ya. Karena tekniknya sendiri dalam AMGM ini lumayan banyak. Kayak yang tadi di awal itu kita belajar tentang proses pemilihan data, bahwa data apa yang kita pilih itu akan mempengaruhi hasil akhir apa yang akan kita peroleh. Lalu yang kedua kita juga paham bahwa ternyata pemilihan data tidak hanya bisa dilakukan satu kali, tapi bisa juga dilakukan berkali-kali sesuai kebutuhan. Nah, kita coba eksplorasi lagi teknik lainnya yang ada dalam AMGM, yaitu ini dia. Ya, kita langsung ke soal ya. Diberikan bilangan real positif ya, BRP singkatan. Bilangan real positif A, B yang memenuhi A ditambah 4 per A kali B tambah 5 per B sama dengan 320. Ya, akar 320. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari A kali B. Gitu. Diberikan bilangan real positif A, B. Jadi A dan B ini masing-masing bilangan real positif. Yang memenuhi ini dan yang ditanyakan adalah berapa sih nilai A kali B-nya. Oke, kita akan coba gunakan AMGM untuk menyelesaikannya. Nah, apa hubungan AMGM dengan soal ini? Ini kan tidak ada tanda pertidaksamaan, yang ditanyakan juga bukan nilai maksimum atau minimum ya. Lalu bagaimana cara menggunakan AMGM? Ya, kita coba mulai dulu aja lah ya. Pilih data. Nah, yaitu ini aja yang dipilih A dan 4 per A ya. Ya, tentu nanti juga kita pilih data lagi yaitu B dan 5 per B. Nah, kita pilih data A dan 4 per A. Maka AM-nya adalah A plus 4 per A bagi 2. Sedangkan GM-nya adalah A kali 4 per A. A kali 4 per A. A-nya hilang. Sisanya 4. Akar 2. Ya. Nah, di sini berlaku AM lebih besar sama dengan GM. Kenapa? Karena data-datanya semuanya positif. Karena A-nya itu positif, maka pasti A dan 4 per A keduanya positif, yang akibatnya berlaku AM lebih besar sama dengan GM. Begitu juga untuk pemilihan data yang kedua. Pilih data yaitu B dan 5 per B. Maka AM-nya itu adalah B tambah 5 per B per 2. Ya, lebih besar dari GM-nya, habis ini jadi 5 akar 2. Kita coba sederhanakan. Oke, 4 akar 2 itu adalah 2. Lalu 2 di sini pindah ke kanan, jadi 2 kali 2 hasilnya 4. Ya, A plus 4 per A lebih besar sama dengan 4. Nah, di sini sama yang ini juga, karena akar 5 itu tidak bisa diapa-apakan, maka ya ditulisnya akar 5 saja ya. 2-nya pindah ke kanan, maka jadi B tambah 5 per B lebih besar sama dengan 2 akar 5 ya. Nah, karena di soal awal itu inginnya ini dikalikan, A tambah 4 per A dikalikan dengan B tambah 5 per B, maka ya di bawah juga kita coba kalikan saja ya. Ini kita kalikan. Ruas kirinya menjadi A
plus 4 per A kali B tambah 5 per B, sedangkan ruas kanannya menjadi 4 kali 2, itu 8, 8 akar 5. Oh ya, sebagai catatan, 8 akar 5 itu nilainya sama dengan akar 16, maaf, akar 64 ya. 8 itu adalah akar 64. Oke, 8 itu adalah akar 64 kali akar 5. Ini hasilnya adalah akar 320. Oke, akar 320. Jadi nilai ini menurut AMGM akan lebih besar sama dengan akar 320. Ya. Nah, tapi ada tambahan nih dari soal. Ya, kita kembali ke soal awal. Nih, soal meminta nilai ini, hasil kali ini dan ini, itu nilainya sama dengan akar 320. Nah, di sini terjadi negosiasi antara soal dan yang di bawah, yaitu AMGM. Nilai ini kan sebetulnya diperoleh dari AMGM. Ya. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan soal. Ini murni diperoleh dari AMGM. Nah, menurut AMGM, bahwa A plus 4 per A dikali B tambah 5 per B selama A dan B-nya positif, maka pasti nilainya akan lebih besar sama dengan akar 320. Tapi di sini soal menegosiasi. Soal mengatakan, "Hai AMGM, bisakah nilainya jadi sama dengan?" gitu. Lalu AMGM katanya, "Oke, bisa," katanya. AMGM menyanggupi bahwa ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan, tapi AMGM meminta syarat, gitu. Kayak kata soal, ya, apa syaratnya? AMGM menjawab, boleh nilai ruas kiri sama dengan ruas kanan dengan syarat data-data yang dipilih nilainya harus sama. Ini kembali lagi ke teorema yang awal kita ketika membahas AMGM ya. Ketika data-datanya positif, AM itu akan lebih besar sama dengan GM. Kapan AM sama dengan GM? Tadi, ketika data-datanya bernilai sama. Jadi, ini pun bisa ya mengikuti soal. Bisa ruas kiri ini nilainya sama dengan ruas kanan. Nah, kapan dia nilainya sama dengan? Yaitu ketika data-data yang dipilih di awal nilainya sama. Apa aja data yang dipilih di awal? Ya, ada 2 kali pemilihan data. Ya, berarti ya kita hapusin ya. Oke. Ya, ini data yang dipilih harus sama. A-nya harus sama dengan 4 per A. Lalu B-nya harus sama dengan 5 per B. Agar nanti nilainya jadi sama dengan. Nah, kalau A sama dengan 4 per A di sini pindah, berarti A kuadrat sama dengan 4. Ya, A-nya sama dengan 2. Ya, hanya yang positif, karena A-nya bilangan real positif. Ini juga sama, B-nya pindah jadi B pangkat 2 sama dengan 5, diperoleh B sama dengan akar 5. Ini tidak harus ya, data yang di kiri tidak harus sama dengan data yang di kanan, karena memang ini pemilihan dua data yang berbeda. Ya cukup pada masing-masing pemilihan saja yang samanya. Ini harus sama ya, semua data yang pada pemilihan pertama itu semuanya harus sama, lalu semua data pada pemilihan kedua pun harus sama. Itu yang akan membuat nilai AM-nya sama dengan GM. Nah, ini diperoleh A-nya 2 dan B-nya akar 5. Yang ditanyakan di soal awal kan nilai A kali B ya. Ya udah, 2 kali akar 5. 2 akar 5. Selesai. Gitu ya. Nah, AMGM itu sebetulnya salah satu materi dalam pertidaksamaan yang manfaatnya cukup banyak ya AMGM itu.
bisa terhadap mencari maksimum minimum, bisa untuk membuktikan suatu pertidaksamaan, bisa juga digunakan untuk soal yang tidak ada sangkut pautnya dengan maksimum minimum, tidak ada sangkut pautnya dengan pertidaksamaan. Tapi ya tetap muncul tanda pertidaksamaan sih. Tapi ya lebih ke AMGM-nya ya ini mah. Gitu. Ini terkait AMGM. Oke,